Ikuti ya. Nomor satu, ada yang bisa? Silakan di setrum. Mas Wahyu Aswin ketemu. Mbak Fadila. Ya, ya. Untuk nomor satu, soal seperti ini adalah dasar-dasar dari hitungan ya. Jadi ketika kita belajar materi ini, hikmah yang kita bisa ambil satu, kita akan belajar tentang aritmatik dasar, di mana soal ini itu eh, akan dipakai nanti pada saat mengerjakan soal-soal cerita. Bisa dipakai juga mengerjakan soal analitik. Jadi dasar-dasar pertidaksamaan itu bisa dipakai untuk mengerjakan soal analitik. Termasuk hitung-hitungan itu selalu melekat kepada soal-soal aritmatik sosial ya, soal cerita. Sehingga mau tidak mau kita harus meluangkan di setiap belajar kita, di setiap hari dengan belajar mandiri, itu ada hitungan dasar yang dilibatkan. Entah itu 10 menit, 15 menit, hitungan dasarnya harus dikuatkan. Setiap belajar sub pendalaman TIU apapun, selalu sisipkan dalam setiap belajar itu sehari ada pembelajaran untuk hitung-hitungan. Karena hitung-hitungan itu ruhnya soal tes intelijensi. Jadi selain verbal dan gambar, itu semuanya ada basic hitungannya, termasuk soal cerita. Begitu ya? Oke. Untuk nomor satu mungkin ada yang bisa jawab, bisa chatroom. Satu, kalau digunakan cara cepat, ya, jika ini sudah sama tandanya, maka kita bisa lihat ini. Nah, kalau ini ada plus, maka nanti boleh dipluskan dua persamaan tersebut. Di mana persamaan pertama adalah X lebih dari Y, persamaan kedua adalah Z lebih dari Y. Jika kita jumlahkan, maka Y tambah Y adalah 2Y, lebih darinya turun, X ditambah Z, X tambah Z. Nah, sehingga jawabannya adalah D, delta. Begitu ya? Ini jawabannya. Kenapa kita kok terfikirkan dijumlahkan? Karena ada opsi yang di sini dijumlah. X plus Z. Oke, sekarang kita pakai cara lain. Cara lain dengan menggunakan nalar. Nalar bagaimana maksudnya, Pak? Nalar dengan cara begini. X sejatinya hanya berhubungan dengan Y. Z sejatinya hanya berhubungan dengan Y. Oke, sekarang coba pikirkan, apakah ada hubungan antara X dan Z di dalam soal ini? Jadi X itu hanya hubungannya dengan Y. Z hanya hubungannya dengan Z. Sementara X dan Z tidak terhubung sama sekali. Maka opsi A, opsi B, C, dan E semuanya adalah hubungan antara X dan Z. X dan Z. Z dan X. Ini kalau kita coret jatuhnya X dan Z. Jika tidak ada hubungan antara X dan Z, maka ini tidak boleh dihubung-hubungkan dengan tanda hubung. Tidak boleh dihubungkan dengan tanda hubung. Artinya, tanda hubung apapun, mau sama dengan, mau lebih dari, mau lebih dari, mau sama dengan, itu semuanya pasti salah. Karena di soal X dan Z tidak punya hubungan. Itu nalar logika dalam menjawab. Kalau ilmu matematisnya ini. Gitu ya? Oke. Nomor dua. Jika P lebih dari 3,
Q lebih dari 4, maka P kali Q. Lagi-lagi, kalau kita pakai cara matematis cepat, jika tandanya sudah sama, maka pertanyaannya itu langsung matematiskan kayak ini. P kali Q. Oke, dua persamaan kalikan. Karena pertanyaannya adalah kali. Oke ya. Persamaan pertama adalah P lebih dari 3. Persamaan kedua adalah Q lebih dari 4. Sehingga kalau dikali 3 kali 4, 12. Lebih dari turun. P kali Q. P kali Q. Sehingga P kali Q lebih dari 12. Jawabannya C. Kalau kita berpikir flashback ke SD atau SMP, Pak, P lebih dari 3 itu kan 4. Himpunan penyelesaiannya 4, dan seterusnya. Q lebih dari 4 kan 5, dan seterusnya. Harusnya 4 kali 5, Pak. 20 harusnya. Kenapa enggak E? Pertanyaannya itu. Bagi yang jawab E, harus jeli bahwa soal nomor 2 itu tidak ada keterangan bilangan bulat. Artinya, P lebih dari 3 itu bisa 3 koma. Q lebih dari 4 itu bisa 4 koma. 3 koma kali 4 koma berarti kan 12 koma. Nah, 12 koma itulah lebih dari 12. Begitu. Jadi jika tidak ada bilangan bulat, maka harus jeli. Angka desimal harus dipakai. Jadi P 3,1 mungkin, Q 4,1 mungkin jika dikalikan adalah 12 koma. Sehingga jawabannya di sini. Begitu. Oke ya, ini jelas salah, ini jelas salah, ini salah, ini apalagi salah. Begitu ya. Oke, nomor 3. Kalau tandanya berbeda, tandanya kan berbeda itu. Bagaimana, Pak? Langsung cara cepatnya adalah ya, coba saja. Coba saja. Kalau besok ketemu soal model kayak begini opsinya, langsung mengarah ke kata-kata kayak begini. Terdapat. Apakah ini betul? Nah, nyobanya di sini dulu. Karena kata-kata terdapat inilah yang menjadi rujukan angka itu real, nyata, ada atau tidak. P ketika dijumlah dengan Q sama dengan 7. Terdapat tidak P dan Q ketika dijumlah sama dengan 7? Terdapat. Karena ketika kita coba bahwa P lebih dari 3 itu 4 contohnya. Q lebih dari, kurang dari 4 bisa 3 contohnya. Sehingga ditempelkan 4 tambah 3 hasilnya 7. Boleh juga 5 ini. Ini boleh juga 2. Sehingga 5 tambah 2, 7 juga. Artinya ada. Berarti ini benar. Maka jawabannya E. Gitu ya. Kenapa Pak P kali Q salah? Lebih dari 12. Nah, kalau dicoba P-nya 4, Q-nya min 1 kan salah A. Begitu. Karena Q kurang dari 4 itu bisa negatif juga. Begitu. Oke ya. Nomor 4. Ketika B sama dengan 36, akar 36, maka B adalah plus minus 6. Oke. Sehingga B kadang 6, B kadang min 6. Karena min 6 kali min 6 itu juga 36. 6 kali 6 juga 36. Pertanyaannya adalah A kali B. A kali B. A kali B. Berarti kalau B-nya pada saat 6 yang dipakai, maka jika A lebih dari B, kita tempelkan
B-nya kita pakai 6, maka A lebih dari 6. Berarti himpunan penjelasannya berapa? Terus kita anggap 6, atau 7 dan seterusnya ya. Oke, sekarang kalau kita pakai A-nya lebih dari 6, berarti kan A-nya 7 kita anggap. B-nya 6, berarti 4, 2. Begitu ya. Masalahnya, ini nggak ada keterangan bilangan bulat. Berarti kita pakai 6 koma. Kalau A lebih dari 6 itu 6 koma. Berarti 6 koma. Artinya 36 koma. Jadi karena ini tandanya lebih dari, maka pastinya jawabannya lebih dari. Tidak boleh ada sama dengan nempel, tidak boleh sama dengan nempel, tidak boleh nempel. Apalagi kurang, malah malik. Maka jawabannya langsung cepat A. Gitu ya. Oke, lanjut nomor 5. Pak, izin Jika tanya, A Pak. lebih... Ya, ya, silakan Mas. Yang Silakan nomor Mas Eko. 3 kenapa enggak D, Pak? Kenapa enggak D? Oke, bagus Mas. Enak respon gitu ya. Saya izinkan untuk bertanya, nggih. Kalau sudah dijelaskan sekali, belum paham, bisa dibuka rekamannya lagi. D, kita buktikan bahwa dia salah. Coba fokus. P ditambah Q tidak sama dengan 7. Apakah selalu P ditambah Q tidak ada yang sama dengan 7? Itu maksudnya. Ternyata ada. Kita kasih 5 dan 2, 7. Kenapa ini bilang tidak sama dengan 7? 5 kan masuk di sini, 2 kan masuk di sini. Paham Mas Eko? Paham? Jadi tanda ini adalah tanda tidak sama dengan 7. Tidak sama dengan. Berarti D itu bilang bahwa P ditambah Q tidak mungkin 7. Padahal ada. 5 tambah 2, 7. Paham Mas Eko? Oke, Pak. Oke, nomor 5. Jadi ngujinya begitu, yang lain juga ini begitu. P kali Q apakah tidak mungkin 12? Ada, 6 kali 2 aja 12 kok. Begitu. P kali Q apakah pasti kurang dari 12? Sudah tadi coba. Nomor 5. Kalau A lebih dari sama dengan 3, berarti himpunan penyelesaiannya adalah 3 dan seterusnya. Ya, berarti 3 nempel di sini. Maka 5 kali 3 plus 3. Berarti 18. Oke. Artinya kalau di sini ada sama dengannya, maka pasti ada sama dengannya. Jret, berarti pasti ini. Begitu saja. Oke ya. Nomor 6. Nah, ini tinggal masukkan. Ingat, ini ada bilangan bulat positif. Jadi bilangan bulat ada 2, positif, dan ada juga negatif. Ya, jadi bilangan bulat positif mulai 1, 2, 3 itu. Nah, A yang lebih besar, di mana bilangan bulatnya kurang dari 6. Berarti 5, 4, 3, 2, 1. Karena di sini lebih besar, maka di sini 1. Ini 3. Oke ya? Sehingga Y sama dengan C, artinya Y sama dengan 3. Terus X-nya, di mana A-nya 5, ditambah E-nya 1, dibagi 2, hasilnya 3 juga. Sehingga X sama dengan 3, Y sama dengan 3. Maka jawabannya X sama dengan Y. Gitu ya. Nomor 7 tinggal dimasukkan aja R ke dalam sini, ya, sehingga Q-nya sama dengan 3. Q ketika sudah 3, masukkan sini, maka P-nya sama dengan 5. Yang paling besar adalah R, yang paling kecil adalah Q. Berarti R lebih besar daripada P, lebih besar daripada Q. Ini yang paling besar, ini yang paling kecil. Jeret. Oke, nomor 8. Nomor 8, pernyataan yang tidak tepat. Hati-hati, ada kata tidak tepat. Mana yang salah? Begitu. N sama dengan 4M. Masukkan saja nilai 4M ini punyanya N ke sini. Jeret. Sehingga K sama dengan 2 kali
N-nya diganti 4M. Ini diganti. Sehingga K sama dengan 8M. Oh, coret. Salah. Karena yang dicari adalah yang tidak tepat, bukan yang tepat. Oke ya? Sehingga B salah. Kalau B sudah salah, langsung lari ke D. Jadi triknya, kalau memang harus otak-atik gadok, memastikan mana yang tidak tepat, maka caranya habis B, terus D, terus C, terus A, baru E. Itu triknya. Di sini dulu, baru ini. Kenapa? Karena saya suka dengan kunci B dan D. Karena saya sudah sering lihat paketan soal itu B dan D itu sering ada kuncinya. Oke? Kita coba D sekarang. 2M ditambah K tadi kan sudah jadi 8M ya. Ini kita ganti 8M sama dengan N. N-nya berapa? N-nya 4M. N-nya 4M. Nah, ini kan 10M. Nah, ini kan salah. Masa 10M sama dengan 4M? Berarti ruas kiri tidak sama dengan ruas kanan. Artinya ini tidak tepat. Sehingga jawabannya del. Oh, kebetulan, Pak. Nyoba sekali langsung kena. Ya, kebetulan. Oke. 9. 9. Oke. Ini, oh, di skip aja. Agak sulit ya. Agak enggak sulit juga. Oke, skip lagi. Enggak apa-apa. Enggak sulit juga. Enggak sulit sih. Nanti kembali. Ini sekarang pertanyaannya. W berada di antara berapa? Triknya, kalau ini tandanya sudah kurang dari, kurang dari. Terus persamaan kedua, ini Y-nya. Kurang dari juga, kurang dari juga. Di mana W yang ditanyakan? Rentang nilai berapa sampai berapa? Maka W-nya ini kita pakai dengan matematis, di mana X ini, Y ini. Diapakan ini? Dijumlah. Oke ya? Dijumlah. Berarti dijumlahkan antara persamaan 1, kurang dari, kurang dari, kurang dari, kurang dari, X, Z. X-nya 2, 4. Y-nya 3, 5. Karena di sini plus, maka pluskan. Sehingga X plus Y. X plus Y. Kurang dari turun, kurang dari turun. 4 tambah 5, 9. 2 tambah 3, 5. Seret. Artinya antara 5 sampai 9 itulah penjumlahan X ditambah Y. Berarti jawabannya delta. Begitu saja. Oke ya. Lanjut nomor 12. Nomor 12 adalah membandingkan antara P dan Q besar mana. Ketika ini dikalikan, 17 kali ini dibagi ini, kali ini, kali ini. Ingat, kalau ada perkalian dibandingkan dengan perkalian sebelahnya, di sini tandanya apa? Maka lihat, kalau A kali B, terus ada B kali C, di sini kali D, di sini kali E. Maka perkaliannya ini bisa dicoret. B coret dengan B. Ya, jadi yang sama dicoreti. Kalau yang tidak sama, tidak bisa. Berarti soal 12, yang sama 17, coret. 18, coret. 21, coret. 22, coret. 33, coret. Sisanya tinggal 31 dan 18. Besar mana? Nah, berarti P lebih dari I. Sudah. Ini namanya matematika komutatif. Di teori matematika komutatif. Bahwa A kali B sama dengan B kali A. Oke, nomor 13. Ini juga sama, matematika komutatif ya. Kalau saya misalkan, besar mana antara P? Jika P menyatakan ini persen dari ini, di mana ini persen dari ini. Jadi kita bisa misalkan, ini kita anggap A, angka ini, oke. Berarti ini juga harus dianggap A, wong angkanya sama. Oke ya. Kemudian ini kita anggap B, maka ini juga kita anggap B. Dari itu kali
dari itu kali. Oke, berarti ini kita buktikan ya. A persen dari kali B. B. Terus yang Q, B kan? B persen, ini persennya dari ini A. Ini kan sama. B coret B, A coret A, persen coret persen. Jatuhnya sudah sama, satu-satu. Maka jawabannya E. Begitu ya. Itu kalau menggunakan simbol. Kalau bingung menggunakan simbol, ya pakai ini dijabarkan aja. 0,475% kan 0,475 per 100. Dari itu kali 6,20. Yang Ki 6,20 ini ya persen per 100. Dari itu kali 0,475. Perhatikan pembilang dan penyebutnya. Perhatikan pembilangnya ini. Pembilangnya ini. Apakah sama angkanya? Sama persis, hanya diputer aja. Penyebutnya 100, penyebutnya 100. Sama persis. Sehingga pasti sama. Oke, nomor 14. Gunakan hafalan angka istimewa. Jadi angka istimewa yang sering keluar harus hafal. Antara prosentase, desimal, dan pecahan biasa. Yang sering keluar adalah salah satunya ini. Bahwa 33/3% itu nilainya pecahan biasanya adalah sepertiga. Pecahan desimalnya 0,333. Berarti ini langsung tempelkan sepertiga dari itu kali 25. Terus yang B, sepertiga dari itu kali 26. Besar mana? Ya jelas besar 26, maka begini. Sehingga jawabannya ini. Jret. Oke ya. Pecahan lain yang angka istimewa, lihat di buku sovel saya ya, di deskripsi grup. Di deskripsi grup ada ya buku saya. Di situ ada angka istimewa, tabel angka istimewa. Yang sering keluar berapa saja? Sepertiga, ya, seperenam, seperdelapan, 3/8, 5/8, 7/8. Ini yang perlu dihafal. Kalau seperempat kan jelas gampang hafal ya. 3/4 juga gampang. Jadi, oke. Nomor 15. P sembarang. Besar mana antara X dan Z? Kalau ini kuadrat, maka P mau positif atau maupun negatif ketika dikuadratkan, pasti hasilnya sama-sama positif. Oke, sehingga P mau nyoba min 1, mau 1, maka jatuhnya sama. Begitu ya, P sembarang. Nah, sekarang kalau kita tempelkan di sini, di mana ini 8, di sini 8, ini min 4, ini min 3, ya, maka nilainya berapa? Besar mana maksud saya? Ya jelas no, ini kan min 4 jatuhnya, karena ini selalu positif, ini min 3, karena dia selalu positif juga. Sehingga begini. Sehingga jawabannya min 4 kurang dari min 3. Maka jawabannya bebek. Begitu. Oke ya? Ya, lanjut. Loh Pak, kalau 0 bagaimana Pak? 0 kan berarti sama kalau dimasukkan. 0 itu bukan bilangan bulat. Bilangan bulat positif, negatif. Nah, gitu ya. Kalau 0 itu bilangan real. 16. Jika sebuah bilangan habis dibagi 4 dan 30. Kalau bilang habis, berarti KPK. Kelipatan persekutuan terkecil. Antara 4 dan 30 berapa? Itulah bilangan bulat tersebut. Setelah itu bilangan bulat tersebut habis dibagi yang mana?
Begitu ya. Sehingga kita cari bilangan bulat dulu berapa. 4 dan 30, cara manualnya begini ya. Kelipatannya kan 30, 60, dan seterusnya. Apakah di sini ada 30? Kalau ada berarti ini KPK-nya. Ternyata 4 kali berapapun nggak bisa 30, maka nggak ada. Ya. Kalau 60, ada. 4 kali 15. Kalau sudah ada dan terkecil sama, maka itulah yang bilangan habis dibagi 4 dan 30. Begitu. Nah, sekarang 60 habis dibagi berapa? Antara A sampai E. Jelas habis dibagi 12. Pas, tidak sisa. Sehingga jawabannya A. Gitu ya? Oke, 17. Rata-rata dari ini sampai ini. Rata-ratanya berapa? Kalau jenengan melihat soal kayak begini ya memang, tuh kok gampang ya? Ya memang gampang tes CPNS. Kalau mau belajar. Masalahnya gampang itu secepat apa sih jenengan ngerjakan? Itu pertanyaannya. Jadi saya sudah pernah bilang bahwa tes intelijensi buat anak-anak yang kemampuan hitungnya bagus, itu akan ketawa melihat soal tes intelijensi pada saat ujian CPNS. Kok gampang ya? Semuanya bilang begitu. Ya, baik yang pernah belajar maupun yang tidak pernah belajar, kalau mengerjakan soal tes intelijensi, itu akan merasa bilang gampang. Tapi ternyata faktanya nilainya ya nggak tinggi-tinggi banget. Tinggi, cuman nggak hebat gitu loh. Nggak sampai 90%, 80%, paling 125, 130 gitu mereka buat anak-anak yang sudah pinter itu. Tapi kenapa anak yang kemampuannya di bawah anak pinter tadi yang standar bisa nilainya tinggi? Lebih tinggi daripada anak yang pinter bergaya tadi itu. Karena dia tidak belajar cara-cara cepat, analogi cepat, hitung cepat, manajemen waktu, mana yang didahulukan, itu tidak dipelajari, tidak dilatih, di situ letak. Jadi kalau melihat soal ini ya anak SD pun bisa jawab, anak SMP pun bisa jawab. Tinggal dijumlah, dibagi berapa frekuensinya, selesai. Tapi berapa detik jatuhnya? 50 detik? Oke. 1 menit? Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau lebih dari 1 menit, lah itu balik aja nang SD. Kan begitu akhirnya jatuhnya. Tapi apakah mungkin, Pak? Walaupun nggak SD, anak SMA ngerjakan gini 1 menit lebih? Mungkin. Ya karena ngitungnya ini butuh waktu. Begitu. Tapi kalau sudah soal itu diujikan di tes CPNS, namanya judulnya aja tes intelijensi, tes intelijen, tes kecerdasan, tes penalaran. Berarti jangan polos mengerjakan semua soal tes intelijensi. Jangan polos. Kalau saya mengajari untuk semua jadi satu begini, belum saya petakan, ya saya pelan-pelan. Begitu saya ngajari yang expert, ya saya ajak cepet. Ngomong nggak pelan juga, cara ngerjakan juga cepat. Begitu ya. Tapi karena ini bareng, jadi tetap saya ngomongnya pelan. Oke, ya? Coba lihat. Soal seperti ini ada beberapa cara menghitungnya ya. Yang pertama adalah konsepnya, hitung cepatnya adalah carilah pasangan yang ketika dijumlah itu enak. Jangan selalu urut. Ini, tambah ini, jangan. Ini anak SMP, anak SD, ini dijumlah urut. Disusun 17 tambah 24, tambah ini disusun. Dowo, Kak Mari-Mari. Lerek sering latihan, sering menemukan berbagai soal tentang statistik, rata-rata, hitung, modus, median, kuartil, dan lain-lain. Itu statistik, bab tentang statistik. Yang sering keluar adalah rata-rata. Jarang keluar pakai kuartil 1, kuartil 3, Q1, Q3. Jarang. Ya, jarang. Karena ini bukan tes saintek ya, tes intelijensi. Yang sering adalah rata-rata. Oke, cara cepatnya yang pertama ini, yang kedua ini, yang kedua dulu kita coba. Kalau ini jaraknya sama, 7, 7, 7 terus 7 semua. Dan sudah diurutkan, sudah urutkan 17, 24, maka rata-ratanya pasti yang paling tengah. Selesai. Gitu ya. Pasti. Kalau jaraknya sama dan sudah diurutkan. Kalau jaraknya tidak sama, ya tidak boleh ambil tengah langsung. Tidak boleh. Jadi langsung ambil ini. Jeret.
begitu, tanpa dihitung. Itu ya. Jadi kalau selisihnya sama, maka carilah rata-rata itu yang paling tengah. Kalau ganjil, kalau tidak ganjil ya berarti tengah dijumlah dibagi dua. Begitu. Dengan syarat sudah diurutkan. Oke. Jika angkanya berantakan, maka cara yang sering kita gunakan adalah jumlahkan yang berpasangan enak dijumlah. Kalau ini enak itu belakangnya seringkali nol, maka ini tambah ini. Begitu ya. 17 tambah 73, 90. 24 tambah ini 90 juga. 31 ini juga 90. Jadi pasangannya ini. Ini sendirian. Sehingga 90 kali 4 pasang ditambah sendiriannya 45. Maka hasilnya 360 tambah 45, 405. Dibagi 9 frekuensi. Nah kalau begini nggak perlu balik nang poro gapit kayak area SD, nggak perlu. Logikanya apa? 9 kali berapa supaya belakangnya 5? Pasti belakangnya 5. Pasti. Nah, karena ini bilangan bulat, tidak ada koma-komaan yang pembilang, maka B dan D pasti salah karena ada koma. Sehingga jawabannya E. Jadi nalar-nalar hitung itu harus dilatih. Jangan polos. Ya, jangan polos. Oke, nomor 18 sekarang. 18 juga begitu ya. Kita gunakan nalar. Kita gunakan nalar. Nalar gambar boleh bagi yang bingung hitung-hitungan, gambar dulu boleh. Ya. Atau pakai perbandingan. Jadi di tes intelijensi ada sub materi tentang perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Itu di kuantitatif ya. Di materi kuantitatif itu ada 15 sub materi tes intelijensi. Salah satunya adalah perbandingan senilai atau berbalik nilai. Ini bisa menggunakan itu. Kalau pakai itu, maka 4/7 bagian itu selesai diisi dalam waktu 6 jam. Berapa waktu diperlukan mengisi sisanya? Sisanya kan berarti tinggal 3/7. Karena 4/7 maka 3/7 sisanya. Nah, ini berapa jam? Kan begitu aja. Nah, gunakan perbandingan. Perbandingan senilai atau berbalik nilai. Ya bayangkan aja, kalau ngisi yang sedikit tentunya ini akan nilainya turun. Jamnya lebih cepat. Nah, angka ini turun juga enggak? Turun juga. Maka X-nya ini akan ketemu dengan perbandingan senilai di mana ruas kanan X-nya tetap di bawah, tidak pindah ke atas ya, karena senilai. Kalau berbalik nilai, maka X yang awalnya di bawah pindah ke atas. 6, 4/7, 3/7. 7-nya coret, 6 coret, 2, ini 3, ini 2, 2 coret, kan gitu ya. Bisa. Bingung ya kalau coret-coret ya, nggak enak ya. Gitu ya. 4/7 dibagi 3/7 sama dengan 3/X. Oke ya, maka X sama dengan 4/7, 3 kali 3/7. Ini coret, maka X sama dengan 9/4, alias 4,5. Oke ya, sehingga jawabannya bebek. Bolehkah Pak saya menggunakan nalar? Ya boleh, boleh. Kalau biasanya ingin bisa menerima akal dengan nalar boleh. Karena bisa jadi pada saat ujian kita buntu dengan teori. Ternyata taunya dengan nalar. Maksudnya bagaimana? Ketika kolam ini diisi, ini sebuah kolam ya, kolamnya ada bagian berapa? Ada 7 bagian. Artinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apakah ujian menggambar begini? Ya janganlah. Ujian masa gini menggambar. Nalar aja melatih bahwa Anda bisa menalarkan suatu soal cerita. Sehingga kalau kepepet, nggak lupa hitungan, nalar itu sudah sering dilatih. Begitu ya. 4/7 bagian diisi dengan waktu 6 jam. Berarti 4/7 kan 1, 2, 3, 4. Begitu kan? Nah, 4 kotak ini itu 6 jam. Oke ya? Logikanya berarti satu kotak berapa jam? Itu maksudnya nalarnya. Berarti ini jelas 1,5 jam. Ini 1,5 jam. Ini 1,5, ini 1,5.
Pas kan, 1,5 kali 4 kan 6 jam tuh. Berarti sisanya kalau 7 kotak, berarti sisanya kan 3 kotak, tuh 2, 3. 3 kali 1,5, ya 4,5. Gitu ya maksudnya dengan nalar. Kalau ujian, jangan. Kelamaan dengan nalar gambar begini. Dengan menggunakan ini saja. Perbandingan senilai atau berbalik nilai. Tapi kalau lupa, biasanya peserta yang nggak pinter hitungan, itu mudah lupa. Tapi kalau dilatih dengan nalar, itu enak. Ngitung begini kan nggak pakai pecahan-pecahan tuh, nggak pakai peran gini. Tuh. Oke, nomor 19. Nah, 19 ini nggak sulit sih. Ada fokusnya di sini, kecepatan tetap. Oke ya, hari ini kita tidak tuntaskan untuk tes intelijensi, karena saya ingin yang agak panjang itu hari Sabtu ya, hari Sabtu, karena pagi agak panjang, atau Minggu ya. Kalau hari Rabu kita kena semua, tapi pendalaman dikit-dikit aja. Oke ya, jadi kita tidak tuntaskan, gampang nomor 19, nanti saya kasih oret-oretannya ya. Pak mau tanya, Pak. Ya, boleh, silakan. Itu tadi kok Nah, dikali 3 bukan kali 6. yang mana? Yang 6 jam. Oh, yang 6 jam. Ini dah Iya, Pak. sisanya. Sisanya, Mbak. Jadi, tadi kan yang sudah diisi air selama 6 jam, itu kan 4/7 bagian. Berarti ini sudah terisi air. Pertanyaannya, sisanya berapa bagian? Kan tinggal 3. 1, 2, 3. Totalnya kan 7. Maka sisa 3 kotak ini 3 kali 1,5, karena per kotak itu 1,5 jam. Nah, gitu ya Mbak. Paham? Paham, Pak. Terima kasih. Oke. Nggak apa-apa, tanya aja ya. Meskipun banyak orang, kalau kita aktif, fokus, itu sama kok, efektif juga. Sama. Jadi tergantung keaktifan masing-masing. Kalau nggak mau ngerjakan, disuruh latihan, ya nggak efektif. Nggak efektif. Mau sedikit orang pun 10 atau 5, kalau nggak ngerjakan, ya nggak efektif. Begitu. Tanya boleh, nggak apa-apa. Oke. Nah, soal-soal kayak begini, cara cepatnya ya itu langsung, jika 3 keran itu diaktifkan bersama-sama, maka langsung ya setiap 1 jam 1/10, setiap 1 jam 1/12, setiap 1 jam 1/15 bagian. Jadi dalam 1 jam 1/10 bagian, dalam 1 jam 12 bagian, 1/12 dalam 1 jam 1/15 bagian. Bekerja bareng ya ditambah. Nah, tinggal samakan penyebut 60, ini 6, 5, ini 4. Maka 11 ini 15/60. Karena ini selama 3 jam, maka kalikan 3. Sehingga ini dengan ini 1/4, maka 3/4. 3/4 bagian dalam 3 jam. Berarti 0,75. 3/4. Coba saya ingin lari ke soal yang panjang, tapi ini dikerjakan dengan sangat cepat. Maksudnya, jangan terjebak dengan soal-soal yang kelihatannya kalau dikerjakan polos bisa panjang seperti ini ya. Kalau ketemu soal model pecahan-pecahan bunga gini, di mana ada pertanyaannya di sini adalah manakah angka yang paling mendekati tabungan Doni di akhir bulan ketiga. Lihat rumitnya soal ini. Ini sudah dikasih bunga sekian. Setiap bulan nabung 100.000 sampai 3 bulan. Setiap bulan ada bunga 1%, dipotong pajak 10% bunganya tersebut. Coba. Berarti kan per bulan ngitung bunga, ngitung pajak. Total berapa? Bulan depan ngitung bunga lagi, ngitung pajak. Jadi 1 halaman penuh itu baru selesai menjawab soal 27 ini. 1 halaman penuh. Apa? Supaya cepat, itu gunakan pola pendekatan. Bagaimana Pak? Gini, nabung 100.000. Berarti bulan kedua 200 ribuan.
200 ribuan bulan ketiga, 300 ribuan. Kan udah pasti ya. Oke, kalau bunganya 1% dari 100 ribu, berarti kan hanya 1000. 1000. Oke, sekarang pajaknya berapa? 10% tapi dari bunga, hati-hati, dari bunga. Lah kalau 10% dari 1000 itu kan dikit sekali dari bunga. Berarti kan hanya 100-an. Oke lah, kita anggap hanya 100-an. Terus ini 200 ribu, bunganya 1% kan 2 ribuan. 2.000, Oke, 3.000, potongannya 6.000, 200-an. Ini 3 ribuan, potongannya 300-an. Berarti ini totalnya berapa? 6 ribuan. Nah ini potongannya sampai 1000? Tidak sampai 1000. Maka 300 tambah 6 dikurangi tidak sampai 1000 ya jelas 305. Seret. Begitu. Jadi gunakan logika-logika yang kiranya itu nggak penting banget untuk dijawab detail. Itulah tes intelijensi. Begitu ya. Dan soal-soal lain. Oke ya. Nah, nanti direview. Ini bagus ya, soal-soal ini bagus dan real keluar ya, soal-soal model kayak begini ya. Cuman ini bukan pendalaman, paket. Pendalaman tapi di bidang kuantitatif aritmatik dasar ya. Oke, cukup. Itu kita masuk ke soal TWK ya, materi TWK ya. Oke, kita akan belajar TWK bela negara. Nanti ada 5 soal, kita kerjakan serentak bareng-bareng, cepet-cepetan. Oke, jadi kalau kita bicara tentang TWK, inilah momok tes CPNS ya, mulai tahun 2018, 2019, 2021. Yang paling banyak dikorbankan adalah TWK. Tapi khusus 2018 itu TKP, korban yang paling banyak, bukan TWK. Tapi TWK sejak 2018, 19, 21 itu jarang mayoritas peserta yang dapat di atas 90 atau 100. Tapi teman-teman kita tahun 2021 sudah banyak sekali yang di atas 90, bahkan di atas 100 banyak. Bahkan yang 140 itu ada beberapa orang. 140 hanya salah 2 nomor. Ada itu. Oke ya. Jadi kalau belajar TWK dengan praktis, artinya soal-soal yang sering keluar, modelnya bagaimana, bahannya apa saja, yang minimal itu yang dipahami, saya kira TWK tidak jadi rasa takutnya berkurang. Tapi kalau jenengan tidak belajar serius TWK, terus apa namanya, pada saat hari pertama, hari kedua, hari ketiga, banyak korban bergelimpangan tidak masuk passing grade-nya TWK, pasti drodok mau ujian itu. Karena nanti akan keluar itu. Setelah ujian hari pertama sampai hari ketiga itu pasti nanti rame keluar. Keluar ke medsos. Pasti itu akan membuat pikiran kita goyang. Korbannya banyak. Apa yang menjadi korban? Tahun ini, tahun lalu kadang beda. Bisa jadi TWK, bisa jadi ke TKP lagi, bisa jadi TIU-nya naik level sulitnya. Bisa jadi, kan begitu. Oke, jadi betul-betul pelajari TWK. Tidak sekedar ketepaan, bene menawa aku isok menalarkan soal TWK. Tidak begitu. Harus punya dasar apa bacaan yang minimal itu jadikan wawasan. Oke, sekarang bela negara. Bela negara ini adalah salah satu materi di antara 4 submateri TWK. Submateri TWK ada pilar negara. Pilar negara itu dibagi banyak. Ada Pancasila, ada UUD 45, ada NKRI, ada GBHN. Bela negara sendiri. Kemudian ada lagi integritas. Dan kemudian ada lagi TWK Bahasa Indonesia. Jadi ada 4 submateri itu luas memang. Tapi ternyata soal umumnya itu soal nalar, bukan hafalan. Sehingga perbanyak latihan soal nalar. Tapi basic bacaannya minimal ini. Nah, itu juga harus. Oke, sekarang masuk ke bela negara. Jadi kalau kita bicara tentang bela negara ya sikap dan perilaku warga negara yang dicintai terhadap NKRI atas dasar Pancasila dan UUD. Pengertian ini tidak perlu dihafal, cukup dibaca saja, tidak perlu dihafal. Kemudian hal-hal yang mengenai tentang submateri bela negara, minimal pasal yang terkait harus tahu.
Apakah untuk dihafal? Tidak. Tidak untuk dihafal. Tidak untuk dihafal. Pokoknya yang penting isinya kita paham. Isinya. Isinya bukan pasal ini nanti keluar pasal berapa, apalan tidak. Isinya yang penting. Maksudnya bagaimana? Baca isinya. Oh, pasal 27 setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Artinya ini peran untuk semua warga negara. Mau itu jadi siswa bisa bela negara. Mau itu jadi profesional bisa bela negara. Mau itu jadi angkatan, wajib militer, komcat bisa bela negara. Artinya bela negara itu tidak harus TNI saja. Pahami hal yang kayak begitu. Sehingga nanti ketika ada opsi mana yang termasuk kategori bela negara. Nah, itu kan tahu nanti jatuhnya. Oke, pasal 30 sekarang. Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan negara, usaha keamanan negara. Nah, pasal kayak begini ini larinya kemana? Sudah tidak lagi ke siswa. Sudah tidak lagi ke siswa. Jadi kalau ada narasi soal yang mengarah ke sini, ya ini wujud implementasi seorang TNI, Polri, Komcat, Komcat komponen cadangan. Bukan seorang guru yang mengajar dengan bagus, bukan seorang murid yang belajar dengan luar biasa, karena dua contoh tadi yang saya sebut, guru dan murid, itu juga wujud dari bela negara. Tapi bela negara sebagai warga negara. Itu maksudnya. Jadi pahami poin-poin kayak begitu. Lagi, pasal 30. Usaha pertahanan negara melalui sistem. Nah, ini juga sama. Ya. Ini tadi larinya TNI dan Komcat, kekuatan cadangan pendukung. Oke, kemudian pasal 9, Undang-Undang Nomor 2022. Jadi, yang pertama, kalau kita tahu bahwa ada kisi-kisi seleksi PNS tentang bela negara, maka minimal pasal yang harus diketahui adalah pasal 30, pasal 27, dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022. Ini maksudnya di situ. Hafalannya hanya di sini. Jadi nggak perlu hafalan sampai semua pasal dihafalkan. Tidak. Pasal tentang bela negara, hafalkan pasal-pasal yang terkait dengan bela negara saja. Tapi poin yang lebih penting adalah pahami pasal itu. Begitu. Oke ya. Termasuk NKRI. Kan ada itu bab kisi-kisi TWK. Salah satunya adalah NKRI. Masuk di dalam pilar negara. NKRI mana pasal yang terkait? Salah satunya adalah pasal 1. Negara Indonesia berbentuk kesatuan. Ya, negara Indonesia negara republik yang berbentuk kesatuan. Jadi hafalkan pasal yang terkait dengan sub pokok-pokok yang diujikan. Gitu, oke ya? Depan, untuk pilar negara ke depan. Sekarang kita ngomongin itu. Oke. Nah, sekarang tujuan dan fungsi bela negara. Kelihatannya hafalan ya. Tapi di sini nanti akan keluar banyak soal nalar yang terkait tentang beginian. Banyak soal yang keluar yang terkait tentang beginian. Serius. Serius, banyak. Ini, pengabdian profesi. Kan begitu nanti kan ada itu namanya soal-soal yang terkait dengan oh ada perawat, ada dokter, ada banyak profesi bau-membau dalam rangka COVID dan lain-lain. Nah, narasi-narasi diarahkan ke sana. Itu adalah merupakan wujud implementasi bela negara apa? Nah, apakah sebagai warga negara ataukah bela negara sesuai dengan profesi? Nah, kan ke situ. Kalau nggak tahu bacaannya gimana coba? Main tebak akhirnya. Gitu, oke ya? Jadi ini dipahami. Tujuan bela negara apa saja? Kelangsungan hidup, melestarikan budaya, berbuat terbaik bangsa dan negara, menjaga identitas dan integritas. Sebentar. Pak, belajar hafalan yang apa yang diterangkan? Diwoco kan iso, Pak. Di-share nang ngene grup terus diwoco. Kadang ono sing model kayak begitu. Jangan salah. Moco itu butuh greget untuk meluangkan. Tapi kalau ikut Zoom, mendengarkan sudah masuk, lumayan. Nah gitu loh maksudnya. Sama dengan jenengan lihat YouTube. Kalau TWK lihat YouTube, oke. Kalau TIU lewat YouTube saja, nggak efektif. Begitu ya. TKP lihat YouTube, oke.
Kalau Tiu lihat YouTube saja, tidak. Maka dari itu, walaupun YouTube bertebaran di mana-mana soal, bagi mereka yang hobi nonton YouTube itu bukan pesaing kita yang hebat. Bukan. Bukan. Jangan khawatir. Kenapa? Karena sesungguhnya belajar yang paling efektif itu adalah ngerjakan dulu. Manajemen waktu, kecepatan, mengendalikan diri, mencoba dulu. Itu kalau mendengarkan tok tangan kita belum pernah mencoba, kalau soal TWK kita belum mencoba untuk menganalisa, hanya mendengarkan langsung terima dijelaskan. Itu udah efektif, mudah lupa, dan kalau bentuk soalnya beda sedikit saja, bingung. Makanya banyak di luar sana yang hobi mendengarin YouTube, tapi kenapa YouTube sudah beredar sejak 2019-2021 masih nilai mayoritas 90% se-Indonesia itu jelek. Serius, di bawah 400. 90%. Yang di atas 400 hanya 10%-an. Di atas 420 hanya 3%. Serius. Yang lulus-lulus itu 3%. Nah, gitu ya. Karena formasinya hanya 3% se-Indonesia Raya. Oke ya. Begitu. Jadi jangan khawatir, gitu ya. Makanya jangan jenuh kalau melihat YouTube atau Zoom materi yang pemahaman atau hafalan atau bacaan. Oke. Landasan dasar bela negara. Ini adalah sifat-sifat bela negara. Ada cinta tanah air, ada sadar berbangsa, yakin Pancasila ideologi, rela berkorban, memiliki kemampuan awal dan semangat mewujudkan. Apakah ini dihafalkan? Tidak, tapi implementasinya. Implementasinya. Ini ada trik-triknya untuk memahami ini. Kalau soal itu ditanya, ini adalah wujud bela negara, sifat dari bela negara apa? Nah, ketika opsinya diarahkan kuncinya yang C, ideologi, maka nanti di soal itu narasinya akan ditekankan pada menjaga eksistensi Pancasila dari rongrongan berbagai ideologi negara lain. Jadi kalau narasinya mengarah ke gangguan ideologis apa-apa, itu berarti bela negara yang sifatnya adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Akan berbeda ketika implementasinya diarahkan ke sini. Apa ini maksudnya? Kenapa bela negara harus punya sifat memiliki kemampuan awal? Kemampuan awal itu apa sih? Fisik, jasmani, dan rohani harus sehat. Nah, berarti kalau narasi soal diarahkan bahwa seorang untuk menjadi komponen cadangan, menjadi angkatan, Polri, tesnya fisik dan lain-lain, mental psikologisnya dites, itulah sifat bela negara yang memiliki kemampuan awal bela negara. Begitu. Jadi jangan hanya membaca materi ini, tapi setidaknya bacaannya itu mengarah. Apa sih kalau saya belajar bernegara ini apa sih yang disenauni materi ini? Nah, begitu. Oke ya. Tapi yang utama adalah soal. Begitu. Oke. Nah, ini yang sering keluar di sini juga, sering sekali keluar. Jadi pendidikan kewarganegaraan ini juga wujud dari upaya bela negara, salah satunya adalah lingkungan akademis atau pendidikan guru, murid, dan lain-lain. Kemudian ini jelas TNI ya. Kemudian ini jelas masing-masing profesi ketika dia berjuang di masing-masing profesinya, dia adalah termasuk wujud dari bela negara. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang ada beberapa hal ketika kita belajar tentang bela negara, itu ada beberapa kata yang mirip, identik, dan itu sering keluar di narasi soal, dan itu harus dipahami. Antara bela negara, nasionalisme, dan cita tanah air. 4 hal ini kita harus paham betul bedanya apa, dan implementasi narasi soalnya itu paham. Saya berikan contoh seperti ini. Jadi kalau kita berangkat yang paling rendah, level seseorang dikatakan itu mencintai sebuah bangsanya, maka dia hanya sekedar punya rasa nasionalisme saja. Punya rasa saja. Artinya dia tindakan nyatanya itu belum jelas pada suatu action yang jelas. Batas pada identitas. Apa itu identitas?
bendera, bahasa, dan lain-lain. Ada 11 identitas nasional. Bisa dicek materinya ya yang pernah saya share atau searching di Google ya. Identitas nasional bangsa Indonesia apa saja. Kenapa harus baca tentang apa saja identitas nasional kita yang sudah disepakati oleh bangsa ini? Ya, yang disepakati oleh bangsa ini kan itu tadi bahasa, bendera, kan itu jelas ya. Artinya ketika soal itu dibuat narasi ke dalam soal cerita dan yang ditekankan identitas sebuah bangsanya, bukan rasa patriotnya, maka itu adalah wujud implementasi rasa nasionalisme. Contoh ketika seorang atlet di luar negeri menjadi seorang juara, kan kelihatannya itu bela negara kan ya, belanya negara supaya menang. Tapi di ujung dari kalimat itu ada penekanan bahwa atlet itu saking senangnya membawa bendera berlari-lari. Maka aksi dari atlet tersebut setelah menang itu apa? Wujud apa? Apakah bela negara? Bukan nasionalisme. Karena dia melibatkan identitas, rasa bangga. Rasa saja bendera itu tidak ada makna, hanya rasa senang. Nah, begitu. Artinya beda dengan cinta tanah air, naik sekarang. Cinta tanah air itu menunjukkan kecintaan dengan sebuah tindakan yang jelas. Ya, tindakan yang jelas, misalkan kita pakai produk dalam negeri, itu cinta tanah air, nyata. Tapi kalau hanya cinta terhadap bahasa, cinta terhadap ini ya, mungkin hanya hormat, dihormati bendera. Nah, kayak gitu. Hanya sebuah simbol. Begitu ya. Kalau ini nyata. Kemudian naik lagi di sini. Naik lagi adalah bela negara. Jadi habis cinta tanah air, naik lagi bela negara. Jadi kalau ingin membedakan yang agak rumit soalnya, itu caranya begitu. Kalau ingin membedakan bela negara dengan cinta tanah air, bagaimana Pak? Dengan kasus yang mirip. Contoh, sama-sama menggunakan produk dalam negeri itu. Kadang bisa berfungsi sebagai sebuah bela negara, kadang hanya sebatas cinta tanah air. Contohnya, kita ingin produk dalam negeri saja yang kita beli, kita pakai. Kalau kita memakai, itu levelnya masih cinta tanah air. Tapi kalau kita sudah menyebarluaskan, artinya kita menggunakan dengan tujuan yang lebih luas untuk membangkitkan atau mengaktifkan perekonomian dalam negeri. Contoh, setiap hari kita belanja ke tempat-tempat kelontong, toko-toko kecil, beli makanan di warung-warung dan lain-lain. Itu sudah tidak sekedar menggunakan dalam negeri, itu sudah wujud dari ikut apa membangkitkan ekonomi lokal kan begitu. Itu wujud bela negara. Nah, seperti itu. Kemudian bela negara itu sesuai profesi. Nggak ada cinta tanah air sesuai dengan profesi. Nah, maka bacaannya tadi, kalau kita bacaan bela negara tentang profesi, nah ketika ada profesi A, B, C, dia berjuang menangani COVID dan lain-lain, itu wujud apa? Cinta tanah air? Enggak, bela negara. Kan begitu. Oke ya. Naik lagi yang paling tinggi adalah level patriotisme. Menggunakan segala upaya, daya, kemampuan untuk seluas-luasnya kepentingan bangsa. Dan bahkan di luar kemampuannya, di luar profesinya, di luar wewenangnya untuk menggunakan segala kemampuan seseorang. Itu sudah patriot ya, patriot. Jadi patriotisme contohnya seperti itu. Ya, contohnya ketika menjadi seorang perawat atau dokter masa COVID, dia nggak hanya sekedar menangani pasien, tapi ikut memandikan jenazah dan lain-lain. Itu sudah melebihi batas wewenangnya kalau diukur berdasarkan profesionalisme. Tapi kalau diukur berdasarkan cerita tentang atlet berjuang, mana di sisi patriot dan mana di sisi lain itu bela negara. Ada pembeda ketika dia sudah berjuang untuk merebut kemenangan di luar negeri, tapi perjuangannya itu melebihi kemampuannya yang harusnya tidak mampu, tapi dia memaksakan diri sehingga sampai menang. Nah, itu sudah wujud dari patriot. Begitu. Hati-hati, itu soal-soal nalar kayak begitu. Misalkan untuk menjadi juara, dia sudah terluka, sudah
jatuh dan lain-lain. Seperti seakan-akan sudah tidak kuat, tapi terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Dan itu sudah bukan lagi masalah bela negara, tapi sudah patriot ya, sudah patriot. Oke ya, jadi di situ letaknya. Oke, nah sekarang ini coba dicek. Silakan. Ada 5 soal, kita uji, jangan cepat. Pas nanti jam 9 lebih seperempat mungkin selesai ya. Ya, silakan. 1 menit 50 detik. Bisa chatroom? Jawabannya apa? Ya, cukup. Ah, hati-hati ya, hati-hati. Jadi ini adalah upaya dari siswa. Nah, itu kan ya. Jelas tadi sudah saya sebut ya. Kalau ngomong siswa jangan lagi masuk ke ranah militer ya. Ya, feeling saya mayoritas benar ya. Ya, loh ada yang salah. Delta. Hmm. Jadi ini memang mirip ya antara ini dengan ini. Mengikuti pendidikan kewarganegaraan. Jadi ini adalah upaya bela bela negara. Gitu ya. Hati-hati ya. Soal ini kelihatannya gampang tapi ternyata masih ada yang kurang tepat. Tapi mayoritas betul. Oke ya, jawabannya perfect. Lanjut nomor 2. Oke. Iya. Jadi ini di pasal ini ada. Ya, setiap warga negara berhak kan ikut wajib serta upaya membela negara. Oke. Jadi tadi sudah saya jelaskan di materinya bahwa ada TNI, ada Polri, dan ada komponen cadangan. Begitu ya? Oke. Tuh, kok C? Oke ya. Oke, lanjut. Nomor 3. Nah, ini agak sulit nomor 3 ini. Poinnya di mana? Tadi ya, saya sebutkan sifat-sifat bela negara tadi ya. Ada beberapa hal ya. Apa jawabannya? E. Yang bukan. Yang bukan. Yang bukan ini. Mulai ada yang beda ya. Ada yang A, ada yang D, ada yang E. Tadi loh, ada 5 sifat tadi loh. Kalau cinta tanah air kan ada tuh. Ya, kesadaran berbangsa dan bernegara kan ada tuh. Pancasila sebagai ideologi kan ada. Rela berkorban kan ada. Ini kan yang nggak ada ya.
Semi-semi ya Pak Alan ya. Nomor 4. Gampang ya kalau ini. Iya, apa ini? Ini soal hot ini. Soal hot ini. Poinnya ada di semangat menyisihkan uang, bekerja paruh waktu. Ini poinnya di sini. Melebihi batas kemampuannya sebagai seorang siswa. Sehingga di sini kuncinya, patriot. Patriot ya? Nah, betul. Banyak yang betul ya, D. Oh, enggak. Ternyata ada yang E juga ya. Ada yang E ya. Oke, mayoritas D. Bagus. Terakhir, 5. Ini hot, ini paling hot. Oke ya, apa jawabannya? Kalau kata-kata bela negara, itu pasti ada rela berkorban dan cinta tanah air. Udah kuncinya ini aja, sifat-sifat bela negara. Gak usah terjebak dengan bahasa-bahasa manis. Ya, bahasa-bahasa manis, bahasa manis, bahasa manis. Ya, ini rela berkorban cinta tanah air. Ini ada sifat bela negara. Itu aja kuncinya. Paling lah banyak yang milih bahasa manis nggak jelas. Oh, bener kan? C, D, ono sing D. Ya, ada yang D, ada yang oh mayoritas D ya. Mayoritas D ya. Padahal kuncinya bukan D ya, C ya. Betul. Oke, nggak gampang kan ya? Kelihatannya meningkatkan semangat pengabdian bagi bangsa dan negara. Bukan, ini poinnya adalah tentang bela negara, pertahanan negara. Oke, cukup itu untuk TWK. Bahannya yang penting tadi ya. Terakhir untuk TKP ini 5 soal juga. Silakan dikerjakan. Ini soal-soal TKP hot, sangat new, new ya. Coba dikerjakan TKP ini. Aduh cepat, langsung saya scroll ke bawah, dicatat di kertasnya 5 soal saja dalam waktu 3 menit. Ya, mulai dari sekarang. Sulit ini, mirip-mirip ya, kayak benar semua ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan dijawab. Angel ya, Kak jawab. Oke, sip. Cepat sekali responnya. Nanti dinilai ya, dinilai ya TKP-nya. Oke, cukup. Lanjut, nomor 2. Baru soal-soalnya ya. Oke, silakan. Ingat-ingat ya, jawabannya dicatat, nanti dinilai.
Kalau soal ini bisa di atas 190, berarti PKP-nya insya Allah lulus tinggi. Oke, 20 detik lagi. Ya, silakan jawab. Oke, lanjut. Nomor 3. Susah-susah ini soalnya. Ayo. 3. Baru semua soalnya. Saya punya buku terbaru ya. Ke depan akan saya berikan juga untuk latihan. Oke, 10 detik. Jawab. Oke, silakan jawab. 3. Oke, lanjut 4. Ya, 20 detik lagi dijawab. Silakan dijawab. Chatroom. Oke, ini dinilai betul ya. Dikonversi ke nilai maksimum 225 ya. Oke, lanjut terakhir nomor 5. Oke, jejaring kerja. Lengkap ya, jadi ada beberapa aspek, 6 aspek yang diujikan di TKP ya. Ada jejaring kerja, profesionalisme, ada TIK, ada anti radikalisme. Oke. Ya, silakan. 45 detik. Bagi yang baru bergabung, jangan kaget ya, teman-teman sudah banyak yang jago. Nggak apa-apa, masih cukup banyak waktu. Rata-rata hanya butuh 2 minggu, sudah bisa beradaptasi.
Oke, 15 detik dijawab. Ya, silakan dijawab. Ya, oke. Terima kasih respon cepatnya semuanya. Ini ya, belajar sangat efektif walaupun di Zoom ketika semuanya saling kerjasama, aktif, membaca, mengerjakan soal, tanpa bersuara tapi aktif ya ini namanya ya. Oke, ya, sip. Kita coba cek ya. Silakan dicek jawabannya. Sebelumnya coba kita lihat tentang apa namanya konsep-konsep TKP ya, konsep-konsep TKP yang acuannya adalah UUD Undang-Undang ASN ya, Undang-Undang ASN. Jadi kalau kita bicara tentang TKP di mana ada Undang-Undang tahun 2014, itu kita harus pahami bahwa TKP itu punya acuan. Jadi si pembuat soal itu tidak terus sembarangan ya, tidak terus sesuai dengan opsi yang ketokane paling api, tidak harus begitu. Jadi yang paling utama adalah kalau kata kunci yang paling singkat triknya adalah PREE ya. P profesionalisme, R realistis, E efektif, E lagi efisien. PREE. Realistis utamanya itu cocok dengan konteks soal. Konteks soalnya kemana itu arahnya? Siapa Anda di mana, Anda jadi apa, dan poin penekanannya apa. Itu. Jadi harus tahu poin itu. Kemudian soal TKP itu apakah tergantung si pembuat soal. Maunya si pembuat soal arahnya kemana dia membawa soal itu. Enggak juga. Si pembuat soal tentunya punya aturan. Tidak terus pokoknya kunci ini sesuai dengan karakter si pembuat soal ya tidak. Karena soal itu tidak dibuat oleh satu orang, tapi soal itu sudah menjadi soal BKN ya, sudah menjadi soal banknya BKN. Dan itu pakar-pakarnya sudah ada itu di Badan Perencanaan Nasional. Jadi Menteri Bappenas, Badan Perencanaan Nasional itulah di sana pusat dari semua soal yang ngumpul di sana. BKN dikasih dari sana. Artinya pakar-pakar itu sudah sepakat bahwa soal yang diujikan itu sudah lolos screening. Tidak mungkin karakter ini membuat soal berdasarkan kunci seseorang yang mengandung karakter dia sendiri, tidak, tidak ya. Oke, jadi ketika ada siswa atau peserta yang mendebat opsi yang dia baca karena idealismenya itu begini, terus dia melawan dengan idealisme umum, nah itu hati-hati. PKP-nya tidak akan tinggi, biasanya standar-standar saja. Oke. Kemudian tujuan untuk diadakan seleksi tes CPNS salah satu yang terkait dengan TKP adalah ya tentang apa namanya kepribadian sebagai seorang penyelenggara pelayanan publik. Jadi memiliki karakteristik pribadi yang luar biasa. Mau dia jadi manajer, manajerial maupun jadi staff. Artinya seorang manajer ya dia kemampuan manajerialnya harus bagus. Karakter pribadinya harus luar biasa dalam mengambil sebuah sikap yang terbaik gitu. Termasuk menjadi seorang staff gitu ya. Kemudian kalau membahas soal tentang TIU ya harus punya tes intelijensi yang tinggi. Kalau ada soal TWK ya harus punya wawasan yang luas. Kalau ada tes SKB, setelah tes CPNS, SKD kan ada tahap kedua tuh yang namanya ses kemampuan bidang. Ya harus memiliki keterampilan, keahlian sesuai dengan jabatan masing-masing.
Begitu. Nah, di dalam tes TKP, kalau berdasarkan aturan 2021, itu ini ada 6 aspek: pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, TIK, profesionalisme, dan anti radikalisme. Kalau ujian besok, itu mayoritas setiap soal di ujung, di pojok kanan atas atau pojok kiri atas komputer itu muncul aspek ini. Jadi ada soal cerita, kemudian di pojok atas itu dimunculkan aspeknya. Apakah kita lebih mudah melihat aspeknya atau tanpa melihat aspeknya? Nah, itu yang penting untuk dilatih. Jadi kalau ada tulisan aspek itu dimunculkan kayak tadi soal yang saya share, maka jenengan tidak boleh fokus langsung ke aspeknya. Nanti nggak fokus inti dari soalnya itu apa narasinya. Aspek kesampingkan dulu. Pahami isinya, baru kalau buntu di antara dua hal, dua opsi yang mirip, maka lirik aspeknya. Itu cara terbaik. Gitu cara. Banyak peserta itu yang melihat aspeknya tok, mari ngono jawabnya akhirnya banyak yang poinnya tidak tinggi. Begitu ya. Jadi ada pelayanan publik. Pelayanan publik itu poinnya adalah ramah tamah, pokoknya pelanggan itu puas, utamakan pelanggan. Kalau berbenturan dengan pekerjaan kita, tetap pelanggan yang jadi lebih utama. Pekerjaan kita bisa berikan ke teman kita dengan arahan atasan. Itu. Jejaring kerja, hati-hati. Kalau sudah soal itu mengarah ke jejaring kerja, apalagi poinnya itu butuh kerjasama tim, hati-hati. Jangan mencari opsi yang terkesan kayak lawan kesiangan. Teman kita sakit, mari ngono tupoksinya sudah jelas, dibagi jelas, dan itu deadline-nya ketat. Terus kita bekerja semaksimal mungkin supaya bisa menyelesaikan pekerjaan tim itu. Nah, misalkan itu kan kelihatannya bagus banget. Padahal muatannya adalah aspek jaring kerja. Dan ada keterangan bahwa ada deadline yang ketat. Kalau Anda paksakan tanpa berkonsultasi pada atasan, mohon petunjuk atasan untuk dicarikan pengganti dari itu, maka nilainya nggak akan tinggi begitu. Main angger ketok aneh api ae digarap KB digarap ijen. Nah, hati-hati seperti itu. Kemudian sosial budaya. Sosial budaya itu seringkali menjadi nomor satu ketika ketemu dengan profesionalisme. Hati-hati. Ya, jadi hal-hal yang kontradiksi dalam satu soal, ada muatan sosial budaya, ada muatan profesionalisme, mana yang didahulukan? Lihat penekanannya. Apakah benar-benar urgent atau bagaimana? Kalau sosial budayanya benar-benar urgent, maka sosial budayanya didulukan. Tapi hati-hati, kadang-kadang eh, ada poin lain yang membuat rasa sosialnya itu tidak didulukan dengan mutlak ya, dengan mutlak tidak didulukan. Jadi kadang-kadang apa namanya sudah ada situasi lain yang menggantikan keterlibatan kita. Pada saat itu juga kita dihadapkan sesuatu yang jauh lebih urgent. Nah, hati-hati ya. Kemudian TIK, teknologi informasi, ini meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan teknologi. Artinya kita utamakan apa namanya berpikir maju dengan efektif dan efisien. Kemudian profesionalisme jelas ya, anti radikalisme. Nah ini hati-hati kalau kita nggak belajar tentang anti radikalisme nanti jatuhnya kita opsi antara berbincang-bincang, berikan saran dengan opsi melaporkan itu kadang-kadang ketukar, ya. Oke, nah ini coba ya sudah. Nah, ini dibaca aja nanti ya. Kenapa kok ini perlu dibaca? Kita supaya tahu bahwa ketika kita membaca tentang nilai-nilai dasar ASN, di situ ada mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, tidak diskriminasi. Nah, ini ada maknanya, ya. Jadi ketika antara kepentingan keluarga dengan profesionalisme lebih dulu mana, itu hati-hati. Kadang-kadang perlu win-win solution, kadang-kadang keluarga dulu diutamakan, kadang-kadang profesionalisme di kantor dulu diutamakan. Nah, itu hati-hati ya. Hati-hati.
poin penekanannya yang penting. Oke, kita coba ke soal tadi ya, supaya segera terkoreksi. Ya, silakan dicek untuk jawabannya ya. Nanti dikoreksi benar berapa, di atas 190 poinnya atau di bawah. Jadi passing grade-nya 166 kalau 25 soal. 45 soal. Satu poin kalau benar poinnya 5. 5 kali 45, 225. Siapa yang di atas 190 itu kategori sudah rata-rata atas. Di atas 200 sudah superior banget. Tentang 180 sampai 190 bagus, tapi tidak superior banget. Tapi kalau di bawah 180, nah itu yang rata-rata umum. Gitu. Oke, kemudian tidak banyak yang di bawah 180. Coba kita cek nomor satu. Nomor satu jelas ya, poinnya sekedar untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Atau diri sendiri dan orang lain. Itu poinnya di situ, kuncinya. Ya. Jadi jangan hanya ngomong C, kelihatannya bagus. Ngomong D, kelihatannya bagus. Apakah ada yang lebih dari itu? Contohnya B atau C, sorry, apa namanya? Poin anti radikalisme. Coba, kenapa di sini poinnya ada di C yang tertinggi? Kenapa B kok tidak tertinggi? Di mana itu letaknya? Coba, meningkatkan pemahaman tentang keberagaman dan toleransi sehingga mampu menghargai perbedaan dan pandangan. Kalau yang B menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang positif dan mengedukasi masyarakat mengenai bahaya radikalisme serta pentingnya toleransi dan keberagaman. Itu kan sulit ini ya. Terus yang A, menjalin hubungan baik dengan orang lain sehingga dapat saling menghargai dan membuka diri untuk mendiskusikan pandangan yang berbeda. Coba, levelnya di mana ini? Kenapa yang C itu lebih tinggi? Ada yang bisa jawab? Tadi kalau saya lihat opsi yang mayoritas, coba saya ingin tahu, yang mayoritas, oh ini campur ya. Waduh, campur sama TWK tadi. Oh enggak sih. Nah ini, mulai nomor satu ya, 858. Nah ini, B ya. Ah, B. Di sini B, mayoritas B, 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 B ya. Nah, ada C beberapa. Mbak Lala C, Mbak Rizky C. Nah, ini yang benar apa? B atau C kira-kira? B atau C? Sebagai individu. Nah, yang bertanggung jawab dalam mencegah penyebaran pemikiran radikal. Mencegah pemikiran radikal. Tindakan yang paling tepat. Iya. Kalau menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang positif, mengedukasi, itu bagus, bagus. Cuman ini poinnya sebagai individu, ya, sebagai individu. Jadi hati-hati kalau kita opsi yang kita pilih apa namanya A dan B itu ada kemiripan, ada kemiripan. Jadi di sini triknya dalam nomor satu itu kalau ada kemiripan itu biasanya tidak menempati pada nilai yang tertinggi. Kalau kepepet di situ cara menjawabnya. Maksudnya kemiripan bagaimana? Dua hal itu A dan B juga bagus dan untuk orang lain juga menyebarkan. Nah, sehingga kita dengan nalar logika kita mengatakan ketika ada dua opsi yang identik hal yang sama, tapi tidak pada poin soal yang diharapkan sebagai individu yang bertanggung jawab, maka tidak tertinggi. Nah, begitu ya. Jadi di sini jebakannya di situ. Kelihatannya jawabannya adalah yang paling tinggi adalah B. Makanya tadi dari awal saya arahkan bahwa pikiran kita mengarah ke B tadi gitu ya. Tapi di sini adalah sebagai individu. Jadi urutan yang betul adalah C, kemudian A, baru B. Oke, nomor 2. Nah, nomor 2 ini juga, ini soal ini hot. Tadi yang terbanyak apa jawabannya? Nomor 2,
Nah, ini AB, AB, mayoritas A dan B. Oke. Yang lebih banyak jawabannya B. Oke. Jadi A dan B. Coba lihat. Ternyata B betul, tapi poin A ternyata bukan tertinggi, tapi 3 poinnya. Coba pahami. Kenapa jawabannya adalah apa namanya? Infrastruktur yang menjadi poin utama. Jadi di sini untuk meningkatkan infrastruktur langkah pertama. Jadi langkah pertama. Jadi mengadakan pertemuan terbuka dengan supporter. Tadi B kan betul? Nah, ya betul. B. Jadi langkah pertama. Kadang-kadang kita kan bingung ya, jawabannya itu bagus semua. Tapi ada opsi yang itu merupakan langkah awal. Sehingga langkah awal itulah yang diharapkan oleh si pembuat soal bahwa langkah itu adalah langkah awal terbaik. Jangan ujuk-ujuk langsung memperbarui fasilitas stadion. Nah, misalkan begitu. Jangan. Jadi langkah pertama jelas diskusi, mendengarkan masukan, keluhan, saran. Supaya apa? Dengan milih B, itu nanti sarannya memperbarui fasilitas, merekrut, melatih. Ini kena semua harapannya. Begitu ya. Jadi B itu terbaik. Baru jawabannya ke D. Membangun lebih erat komunitas. Nah, ini kan juga masih ada komunikasi. Makanya D lebih baik. Jadi urutannya ini ya. Silakan bisa dicek jawabannya. B dulu, baru delta, terus A. B, D, A. Oke, nomor berikutnya 3. Koreksi aja udah 9 seperempat lebih ya. Langsung aja ya. Mati. Oke, langsung nomor 3 nanti saya share aja ya. Ini dikoreksi 3 ECA. 3 ECA ya. ECA. Kemudian 4 CED. 4 CED. 5 BAE. BAE. Oke, nanti saya share. Tinggal dibaca ya. Kalau TKP tidak terlalu ini. Sepenting sering banyak latihan, terus konsep-konsep yang berbenturan itu aja yang dipaham. BAE. Oke, silakan dihitung. Total skor dibagi 25 kali 225. Ya. 3 apa Pak? Ini nomor 3. ECA. ECA ya. Poinnya betul-betul dihitung ya. Ini kebetulan sampai poin 1 muncul ya. Jadi poinnya betul-betul dihitung. Oke, dihitung jumlah poin dibagi 25 kali 225. Berapa skornya? Di atas 190 kah? Atau di atas 200? Ya, dihitung pakai kalkulator. Jumlah poin, kalau nomor 1 dapat 5, nomor 2 dapat 4, berarti 9. 9 tambah 3, 12. 12 tambah 4, 16. 16 tambah 3, 19. 19 per 225. Per 25. Kali 225. Nomor 4 apa, Pak? Ini nomor 4. CED. CED. Luar biasa. Sudah ngirim ya. Nanti kita cek nilai teman-teman ya. Nggak usah malu. Share aja di grup. Mungkin tiunya tadi malu mungkin. Oke. Ya, sudah banyak yang chat. Jumlah poin dibagi 25 kali 225. Apakah ada yang di atas 200? Apakah ada yang di bawah 170? Parah kalau di bawah 170. Di bawah 180 aja jelek. Karena nanti imbang dengan peserta lain itu kita jangan sekedar passing grade percuma. Mayoritas peserta itu di 170 sampai 180 mayoritas. Oke, yang sudah kirim nilai saya buka ya, sambil yang lain kirim juga supaya cepat. Iya. Nah, ini teman-teman lihat nilainya. Ini soal-soal baru ini ya.
Bagus, Mbak Sylvia 198, bagus, tinggi sekali, di atas 190 sudah tinggi. Nah, Mbak Lintang ini kurang ya. Passing grade-nya 166 sih, 180 juga tidak jelek kalau ujian real. Tapi kalau TIU-nya tinggi, kalau TIU-nya nggak tinggi, nah berat ya, berat. Harus TKP-nya tinggi. Mas Ahmad bagus 198. Mas Galang mantap 207. Mbak Azalia bagus 189. Wah, ini Mbak Dila. Jos, Mbak Dila 216. Ngeri, ngeri. Mbak Daima 180. Ah, bagus kok. 180 intinya sudah bagus, sudah bagus. Cuman ditingkatkan lagi ya, karena 180 itu masih 80%. 80% dari total nilai. Nggak jelek, tapi target kita harus tinggi ya, 190. Mbak Hani 180, Mas Wahyu Aswin 189, Mbak Ayu 180, 198. Nah, ini hati-hati Mas Hima. Hati-hati, tidak passing grade Mas, kurang 1 poin ini. Hati-hati ya, nggak gampang memang. Oke, Mbak Andin 180, Mas Zamroni, Mbak Armi Budi. Nah, ini ya, ciri-ciri yang pinter-pinter TIU kan belum tentu tinggi kan ini. Contohnya ini, Mbak Armi Budi, ini nilai TIU-nya selalu tinggi terus ini. 180 melawan 200 berapa tadi? 7 aja. Bayangin, 207 dengan 180 selisih berapa itu? 27 poin. Berapa soal TIU yang dia harus hebat? 5 poin. Jadi kalau Mas Galang hanya dapat TIU 125 saja, maka Mbak Mbak Armi harus dapat nilainya 160 TIU-nya. Wah, ngoyo. Skor TIU di atas 140 itu ngoyo. Begitu ya. Artinya apa? Jangan pesimis. Walaupun TIU kita hanya 100 atau 110 atau 120, jangan pesimis. Peluang masih sangat besar. Begitu ya. Oke. Nah, Mbak Rizky, oke. Sip, terima kasih ya. Mayoritas tinggi-tinggi, pokoknya 180 ke atas itu sudah kategori tinggi, tapi belum superior. Kalau sudah 190 ke atas, sudah superior. Sulit untuk dikejar 190 ke atas itu. Apalagi 200. Oke ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Nanti saya share soal-soal dan oret-oretannya. Terima kasih semua. Keaktifannya molor 1,5 jam. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke. Matur nuwun, Pak. Iya, Mbak Sofa. Oke, Mbak Dila.